Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bogor atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bogor. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita ketahui sekarang bahwa pendidikan itu berkembang begitu besar, dan untuk menyelesaikan masalah biasanya di sekolah kita adalah guru BK. Namun sekarang ini guru BK tidak lagi berfungsi untuk menyelesaikan masalah saja, tetapi guru BK itu juga harus bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi pendamping untuk tumbuh kembang siswa-siswa. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan berbagai praktik pada hari ini bisa berkembang, bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih dari saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Kuslo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah paparan berbagi praktik baik oleh ibu berikutnya. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Kami menghormati ini Bapak Dr. Agus Mutasi, kebetulan Bapak Ibu dari tim Waka, kemudian dan Bapak Ibu Guru, Dewan Guru. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berbagi praktek kegiatan kami dalam rangka on the job learning atau OJL dari pembahasan jurus BK, yaitu di SMP 1. Kita lebih mengenal itu apa jurus BK apa saja. Ini kita buat lagu. Saya ingin menyampaikan hasil dari saya mengimplementasikan jurus 7 jurus BK. Jadi dari kami itu diberi tugas mengambil atau memberikan 2 jurus saja untuk diimplementasikan ke kelas sekolah masing-masing. Saya itu mengambil yang pertama, kami ingin mengetahui dari minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu kita mengaplikasikan langsung ke layanan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kita nanti menemukan dan mengembangkan potensi bakat dan minat. Ini Bapak Ibu kegiatan saya mengimplementasikan jurus 1 kenali potensi. Kegiatan awal saya awali dengan salam menyapa, kemudian bertanya, doa, kemudian SBG, kemudian
saya masuk kegiatan inti yaitu itu saya beri link untuk mengisi asesmen. Jadi kita langsung mengisi di HP langsung dengan tadi link asesmen yaitu kecerdasan dan gaya belajar di aktivitasnya. Kemudian nanti salah satu dari siswa itu mempresentasikan refleksi dari kegiatannya itu tadi, mengisi tadi masuk mungkin kecerdasan apa, gaya belajarnya apa. Harus mengetahui bakat minatnya apa, kemudian dia harus mempunyai rencana profesinya masa depannya apa. Itu saling wawancara. Jadi saya ambil 3 anak mewakili untuk saling bertanya, wawancara. Kemudian itu ini asesmennya. Nah, kesimpulannya, jadi anak-anak lebih banyak itu gaya belajarnya visual. Untuk kecerdasan majemuk yang menonjol adalah linguistik, logika, matematika, dan interpersonal. Terus pembelajaran data yang beragam dan konseptual akan membantu pengembangan potensi secara optimal. Baik, itu yang laporan pertama. Baik Bapak Ibu, yang kedua saya akan mengimplementasikan jurus kedua yaitu kelola emosi. Tujuan dari implementasi ini yaitu satu memberikan pemahaman kepada murid tentang bentuk-bentuk dari emosi. Yang kedua menemukan strategi atau cara untuk mengelola emosi. Terus kemudian ketiga mempelajari dampak buruk akibat emosi negatif. Kemudian saya memilih jurus kedua yaitu mengelola emosi. Alasannya yang pertama adalah ada siswa yang berperilaku atau bertindak tergesa-gesa tanpa memikirkan dampak dari perilakunya. Kemudian yang kedua, konseling merasa benar dalam mengambil suatu keputusan. Biasanya kita kalau melakukan suatu konseling. Kemudian yang ketiga itu untuk pencegahan yaitu menjaga kesehatan mental, membangun hubungan yang harmonis, menghindari stres dan masalah yang timbul dari emosi negatif. Aktivitas pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen, yaitu melakukan asesmen bermain kertas emosi, yaitu nanti saya memberikan suatu cerita dan anak-anak langsung memberikan reaksi atau bentuk emosi. Di sini asesmennya ini hasilnya mungkin dengan tampak langsung marah atau mungkin seperti senang, tapi tidak bisa diukur. Kemudian saya menggunakan asesmen yang kedua. Di sini untuk kuesionernya itu bisa diukur karena ada 5 komponen sel yang harus diketahui. Jadi saya menggunakan asesmen yang kedua. Ini kuesioner, anak-anak mengerjakan di kelas. Kemudian setiap komponen sel saya membuat 3 pernyataan. Jadi totalnya ada 15 pernyataan. Kemudian anak-anak mengerjakan, nanti saya menganjurkan anak-anak menyampaikan hasilnya itu di Google Form. Jadi langsung diketahui berapa dari setiap ini sel atau komponen itu akan diketahui. Jadi misalkan yang pertama, komponen sel yang pertama anak-anak itu kesadaran dirinya itu masih ada, yaitu 2 anak yang belum mengenali emosinya. Kemudian mengenali nilai pribadi itu 1 anak. Kemudian yang paling yang bawah ini ternyata kemampuan dari mengambil keputusan untuk bertanggung jawab itu semua sudah ada. Anak sudah bertanggung jawab semua. Terus untuk peduli sosial juga begitu, anak-anak ternyata juga baik. Terus untuk kemampuan menjalin relasi itu juga anak-anak baik. Nah, dari hasil kuesioner tadi, saya integrasikan ke dalam program tahunan BK. Di sini saya menggunakan 3 tingkat, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Ini tentang emosi, jadi saya bagi ke dalam program tahunan BK. Kemudian dari program tahunan kita pecah lagi kepada layanan atau RPLP.
kemudian kita buat hasil dari laporan layanan BK. Nah, ini setelah saya memberikan asesmen tadi, saya berikan konsep sebentar tentang 5 konsep sel yang harus ini konsepnya tentang 5 komponen sel. Jadi saya memberikan konsep melalui konseptual yaitu layanan klasikal. Nah, kemudian sebagai bentuk dari pemahaman anak, apakah itu paham atau belum tentang emosi, saya melakukan aksi, yaitu anak-anak saya bentuk dalam tingkat kelompok, nanti membuat satu peta emosi, yang kedua itu nanti cuaca emosi, dan yang ketiga adalah roda emosi. Nanti anak-anak nanti setelah mengerjakan secara kelompok, saya harapkan untuk presentasi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Setelah itu saya melakukan layanan BK, kemudian saya berintegrasi yaitu ke guru mapel atau berkolaborasi. Saya mengambil sampel guru mapel IPA dan hasilnya dari hasil kolaborasi guru BK dan non-BK ini saya ambil contoh mapel IPA-nya. Siswa dapat mengenali emosinya di setiap waktu, termasuk memaknai pembelajaran selain mapel BK. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu dari hasil implementasi dari guru non-BK, ternyata implementasi kelola emosi siswa melalui pembelajaran di guru mapel itu bisa dilaksanakan. Jadi tidak hanya untuk guru BK saja. Kemudian yang kedua, setiap guru mapel membutuhkan penilaian sikap siswa sehingga guru mapel dapat menggunakan 5 konsep dari komponen sel. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang berbagi baik tentang jurus BK hebat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mungkin perlu penjelasan, silakan. Silakan Bu Patatus. Terima kasih. Dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Ika, saya akhirnya jadi tahu bahwa ternyata 5 komponen sel itu bisa diterapkan dengan kelas agar siswa lebih termotivasi dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan penuh semangat. Harapan kedepannya adalah kerjasama antara guru BK dan guru mapel bisa terus berjalan berkaitan dengan pelaksanaan 5 sel ini, sehingga bisa berkolaborasi untuk menciptakan suasana kelas yang lebih memotivasi siswa dan memberikan semangat untuk siswa. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Patatus atas apresiasinya bahwa untuk kolaborasi guru BK bisa dilaksanakan untuk guru mapel. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan tanggapan, monggo. Silakan. Saya sangat-sangat termotivasi dengan apa yang panjenengan atau kita sampaikan tadi, bahwa dalam mengenali bakat minat siswa itu memang benar-benar bisa kita kenali dengan penggunaan sel tadi misalnya. Dan ini juga memotivasi saya sendiri untuk lebih mengenal siswa dalam membuat strategi pembelajaran yang baik agar siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Terima kasih untuk guru BK menciptakan 7 jurus BK ini tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bu Yunis atas apresiasinya. Semoga nanti ke depannya 7 jurus BK bisa digunakan untuk guru mapel yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? Baik, demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya, yaitu berbagi baik dengan teman rekan sejawat tentang 7 jurus BK. Ke depannya semoga nanti guru BK dan non BK bisa berkolaborasi dalam rangka mencerdaskan
anak bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.